5 sore, teraktual dan terpercaya. Radio Republik Indonesia Sorong. Selamat sore pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita lintas 5 sore edisi Rabu 9 November 2022 di antaranya. Abdullah Ghazam donasikan gaji pribadinya untuk membantu para pelaku usaha yang terlilit hutang koperasi. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan akan komunikasikan penggunaan dana kampung untuk mengatasi dampak inflasi bagi masyarakat. Bersama saya Danusya, inilah berita lintas 5 sore selengkapnya. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, Ketua DPW PKB Papua Barat Abdullah Ghazam mengunjungi sekaligus menyerahkan donasi yang diambil dari gaji pribadinya, selain untuk membantu para ibu-ibu pelaku usaha kecil yang terlilit hutang pada koperasi simpan pinjam di wilayah Kota Sorong, juga memberikan modal usaha berupa uang tunai. Hal ini dilakukan guna menunjang usaha yang sedang dilaksanakan di dua tempat, yakni daerah Moyo dan Malibela Kota Sorong Selasa kemarin. Dirinya menambahkan jika ia memberikan bantuan ini semata-mata agar mereka dapat membantu untuk menghidupi dan meringankan beban keluarga mereka, sedang tentang tagihan koperasi yang mereka pinjam itu adalah tanggung jawab secara pribadi. Penjabat Bupati Sorong memimpin rapat monitoring evaluasi program 2022 dan penyiapan rencana kerja 2023. Selengkapnya dilaporkan Yudi Brasko. Dan hampir semua sudah 80% lah. Untuk memastikan seluruh program yang direncanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong berjalan sesuai dengan jadwal perencanaan, pemerintah Kabupaten Sorong menggelar rapat monitoring dan evaluasi seluruh program di masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Sorong, sekaligus membahas rencana kerja Bupati Sorong di tahun 2023. Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso saat ditemui usai rapat monitoring dan evaluasi mengatakan, guna memastikan seluruh program yang direncanakan telah berjalan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi program yang telah dilaksanakan di tahun 2022 ini. Dan berdasarkan laporan serta pantauan, kata Yan Pitmoso, seluruh program telah terrealisasi di atas 80%, sehingga ditargetkan di tanggal 20 Desember sebagai batas akhir penggunaan dana APBD. Kita rapat untuk evaluasi progres realisasi fisik dan anggaran 2022. Karena pimpinan APD kita semua kumpul di aula rapat Bakter Litbang. Karena pimpinan APD masih menyampaikan laporan dan hampir semua sudah 80% lah kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, karena juga ada beberapa kegiatan juga yang masuk pada APBD perubahan 2022, sehingga mekanisme terkait dengan pengadaan barang jasa, ada juga kegiatan-kegiatan yang non fisik, sosialisasi atau pelatihan. Nah, itu sementara mereka sudah lagi siapkan, jadi mungkin sebelum tanggal 20 Desember itu sudah bisa mencapai 99% lah untuk anggarannya, karena uang APBD kita itu kan harus pencairannya itu kan sampai tanggal 20 Desember di bawah. Yan Pitmoso juga mengingatkan agar OPD yang belum menuntaskan pekerjaan agar membuat adendum perjanjian kontrak yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari Aimas, Papua Barat, Yudi Brasko melaporkan. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan akan komunikasikan penggunaan dana kampung untuk mengatasi dampak inflasi bagi masyarakat. Dilaporkan Edi dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan. Untuk mengatasi dampak inflasi di daerah, dana kampung bisa dipergunakan untuk meringankan beban masyarakat di masing-masing kampung. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan Johan Hendrik Kokurule kepada RRI di ruang kerjanya Selasa kemarin mengungkapkan, berdasarkan arahan dari penjabat Gubernur Papua Barat, dana kampung bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi situasi inflasi daerah saat ini. Terkait itu, dirinya mengatakan akan melakukan komunikasi dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk mengkaji berapa besar anggaran dana kampung yang bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat. Terkait dengan dana kampung, kami dari APIP Inspektorat Daerah mendapat instruksi Gubernur untuk mengawasi dana desa dan memperkirakan ada kelebihan-kelebihan di dana desa untuk pembangunan infrastruktur, diarahkan kembali untuk bagaimana menangani dampak inflasi
inflasi masing-masing kampung. Ini juga nanti akan di cross check dengan Bapeda, Sekretaris Daerah sebagai TAPD dan Kepala Badan Pengelola Keuangan untuk memperhitungkan berapa anggaran dana desa yang nantinya bisa dialokasikan 20% untuk belanja membantu para warga masyarakat kampung dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Jadi kampung juga diberdayakan lewat dana kampung akan dialokasikan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang langsung kena dampak inflasi. Henry Kokorule juga menghimbau para aparat kampung untuk mengelola anggaran dana kampung secara baik karena anggaran yang dikelola merupakan uang rakyat yang dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dari SP Timunabuan, Sorong Selatan, Papua Barat, Edi melaporkan. Pendengar berharap ada mesbah doa menjadi harapan Pendeta John Max EB saat berkhotbah dalam acara KKR Jaringan Doa se-Papua Barat yang dilaksanakan Selasa malam dipusatkan di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong. Ketua Jaringan Doa Nasional ini menjelaskan kehidupan di tanah Papua termasuk orang asli Papua sedang menuju kegelapan. Indikatornya adalah masih banyak anak-anak Papua yang melakukan kegiatan hidup negatif seperti miras, narkoba, bahkan ada juga anak Papua yang tidak bersekolah. Mesbah doa diperlukan agar setiap saat bisa menjadi tempat berdua 1 kali 24 jam dari hamba-hamba Tuhan, termasuk juga warga masyarakat yang ingin berdoa buat tanah dan negeri ini. Dirinya juga berpesan kepada semua hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, memberikan perhatian penuh kepada para pemuda-pemudi gereja, sebab jika makin banyak pemuda dan pemudi gereja yang jauh dari Tuhan, maka kekelaman akan terus menghantui tanah Papua. Hadir juga dalam KKR tersebut selain warga masyarakat dari berbagai denominasi gereja, juga hadir PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso bersama istri tercinta Ani Naumoso yang juga merupakan Ketua Komite Jaringan Doa Sahabat serta para Forkompinda. Dan pendengar, berikut ini pengumuman 10 finalis Lomba Cerita Anak tahun 2022 yang baru saja digelar. Yang pertama, Marvel Toraman Saragi dengan nomor tampil 36 asal sekolah SD Willy Brodus dengan total nilai 1080. Yang kedua, dengan nomor tampil 46 atas nama Ahmad Faisal asal sekolah TPQ Masjid Agung Al-Akbar dengan total nilai 1060. Ketiga, dengan nomor tampil 50 Imam Wahyudin Malino asal sekolah SD Al-Iza dengan nomor tampil dengan skor 1040. Kemudian di nomor 4 dengan nomor tampil 19 atas nama Syifa Kinayah Nabila asal sekolah SD Al-Izah dengan total nilai 1035. Nomor 5 dengan nomor tampil 63 atas nama Azahra Syafira asal sekolah SD Al-Iza dengan total nilai 1028. Selanjutnya di nomor 6 ada nomor tampil 41 atas nama Claire Ashley Nicholas asal sekolah SD Kristen Kalam Kudus dengan total nilai 1022. Nomor 7 dengan nomor tampil 30 atas nama Chelsea Claudia Annabel Situmorang asal sekolah SD Moria Sorong dengan total skor 1015. Nomor 8 dengan nomor tampil 34 atas nama Melody Kalista Rombe Tanapa asal sekolah SD Impres 48 Kabupaten Sorong dengan total nilai 1015. Kemudian di nomor 9 dengan nomor tampil 40, Adia Raka NP Iskandar asal sekolah SD Al-Iza dengan total nilai 1015 dan finalis ke-10 nomor tampil 2, Aisyah atas nama Aisyah Hidayat asal sekolah TPQ Masjid Agung Al-Akbar dengan total nilai 1000. Itulah 10 finalis Lomba Cerita Anak tahun 2022. Pendengar, demikian berita Lintas 5 sore. Dengarkan terus program A1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal Inspirasi.